Buku Kamus Gereja dan Teologi Kristen baru terbit tahun 2021 lalu. Dan di dalamnya ada tentang etika hidup orang Metodis. Di sini dikatakan etika hidup orang Metodis atau dalam bahasa Inggris the general rules. Intinya adalah keselamatan atau syarat untuk menjadi orang Metodis lebih tepat, keinginan melepaskan diri dari murka yang akan datang dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Ini karena penekanan John Wesley, Bapa Metodisme adalah pada kekudusan. Caranya ada 3, yaitu yang pertama dengan tidak berbuat jahat kepada orang lain. Yang kedua, berbuat baik kepada semua orang. Yang ketiga, memperhatikan semua hukum Allah. Artikel ini ditulis oleh RMD, seorang pakar gereja Metodis, Pendeta Dr. Richard Daulay. Sederhana, tidak berbuat jahat, berbuat baik, dan memperhatikan hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena ingin menghindari dari hukuman atau murka Allah yang akan datang. Intinya, kekudusan. John Wesley adalah seorang anak rohani dari Luther, dari reformasi. Dan justru John Wesley mendapatkan kepastian keselamatan karena ia mendengarkan pembacaan dari surat pengantar tafsiran Roma yang ditulis oleh Luther. Itu yang disebut dengan hari Aldersgate. Sebagian menyebutnya dengan pertobatan John Wesley, sebagian lagi menyebutnya dengan kepastian keselamatan atau suatu confirmation dari John Wesley. Sejak dari awal, Metodisme percaya dan mengajarkan keselamatan hanya oleh anugerah, bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh amal ibadah. Namun John Wesley menyadari bahwa di dalam Alkitab, keselamatan itu tidak terlepas dari buah dari roh. Kita tahu buah-buah roh, atau buah roh, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Ada damai, sejahtera, sukacita, tapi juga ada kebenaran, keadilan. Itu sebabnya di dalam tradisi Metodis, kekudusan hidup bukanlah urusan pribadi. Keselamatan bukan hanya aku menerima Yesus, lahir baru, kemudian itu menjadi urusan pribadi. Tidak demikian. Sepanjang sejarah dalam Alkitab dikatakan keselamatan pribadi dan keselamatan bangsa Israel atau keselamatan bersama itu tidak terlepas, bahkan berhubungan erat satu sama lain. Ketika Allah memilih Daud, Daniel, Abraham, dan semua lainnya, itu bukan hanya urusan individu, tetapi untuk membawa berkat atau menyalurkan berkat kepada bangsa Israel atau bahkan kepada kelompok yang lebih besar lagi. Keselamatan tidak dipandang murni sebagai lahir baru. Keselamatan tidak dipandang murni sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Karenanya Yesus berani mengecam, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan bukan hanya sekali Yesus mengecam, tapi berkali-kali. Yesus tidak mengajarkan, itu biarlah, mereka hamba Tuhan, hormati. Ingat, Yesus mengecam. Dan karena kecaman-kecaman Yesus kepada ahli-ahli agama, ia dibenci. Maka hari ini jika kita mengatakan saya mengikut Yesus, tetapi juga kita mengatakan jangan kritik, diam, ada yang bersalah, biarkan itu urusan Tuhan dengan mereka. Saya bertanya kepada Anda, jika ada rampok masuk ke rumah Anda, ingin mencelakai keluarga Anda, anak Anda, apakah Anda akan berkata, biarkan saja, itu adalah urusan dia dengan Tuhannya? Tentu tidak. Anda akan bertanggung jawab untuk melindungi keluarga Anda. Demikian juga jika Anda setia kepada Injil Kristus. Beritakan yang benar, lawan yang palsu, dan tetap hidup di dalam integritas. Karena pohon dikenal dari buahnya. Demikianlah firman Tuhan.